Dan satu kabar gembira yang ingin saya sampaikan pertama adalah Maroko menang lawan Portugal. Allahu Akbar. Tengah hiruk pikuk pertandingan sepak bola dunia, ada manusia-manusia penentang Allah, penentang Rasul dengan mengkampanyekan bendera One Love, satu cinta. Bendera apa? One Love, satu cinta. Karena mereka mengkampanyekan LGBT, lesbian. Santri putri tahu lesbian? Awewe jeung awewe tinggal replok ngadu opat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan para guru kita Al-Habaib. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdahil azim. Pokok Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, guru-guru kita semua, para habaib, terutama ketua pembina Majelis Duta Hijrah Syekhun Al-Mukarram, ketua MUI Kabupaten Ciamis, pangarsa akang di Al-Ittihad, oge Syekhun Al-Mukarram di Darul Ulum, mata'anallahu bituli hayati. Para santri wal santriat, ibu bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, aluk-aluk papalaku idem kanu ti payun. Yang kedua, bersyukur Allah masih memberikan kita umur, sehat, aman, dan mudah-mudahan dengan berkah sholawat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Rasulullah datang ke dunia itu sebagai pembawa kabar gembira. Dan satu kabar gembira yang ingin saya sampaikan pertama adalah Maroko menang lawan Portugal. Allahu Akbar. Ini kabar gembira. Kenapa? Karena Maroko itu mayoritas adalah muslim. Strikernya Meka Hakim, dan beliau menulis dalam Twitternya, ketahuilah bahwa yang paling berjasa dalam hidup saya adalah ibu saya, seorang pembantu rumah tangga. Yang kedua, Piala Dunia di Qatar itu bukan hanya perhelatan Piala Dunia, tetapi Qatar mampu menampilkan wajah Islam dunia yang rahmatan lil alamin. Betul? Kenapa? Menurut EO, Event Organizer di Qatar, sampai dengan hari ini ada begitu banyak, hampir 1000 orang para penonton dan fan
para pendukung sepak bola dunia yang hadir di Qatar menjadi mu'alaf dan menjadi muslim. Allahu Akbar. Yang kedua, Qatar telah menampilkan sosok sebagai sebuah negara kecil tetapi mampu menampilkan sebuah negara yang konsistensi akan aturan Allah. Betul? Betul. Kenapa demikian? Di tengah hiruk pikuk pertandingan sepak bola dunia ada manusia-manusia penentang Allah, penentang Rasul dengan mengkampanyekan bendera One Love, satu cinta. Bendera apa? One Love, satu cinta. Karena mereka mengkampanyekan LGBT, lesbian. Santri putri tahu lesbian? Awewe jeung awewe tinggal replok ngadu opat. Yang kedua gay, santri lalaki apal gay? Lalaki jeung lalaki tinggal latrok ngadu pedang. Jadi hari ini banyak orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan ajaran sakralnya pernikahan dengan mengkampanyekan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tetapi pemimpin Qatar mengatakan 28 hari perhelatan sepak bola dunia di Qatar tidak mungkin menggadaikan akidah kami, akidah Islam. Allahu Akbar. Dan itulah berita gembiranya, Maroko menang. Dan ini yakin berkah sholawat dari Kawali Kabupaten Ciamis. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, cicing. Saya baru 5 menit lagi insya Allah. Al-Habib, Afwan. Yang kedua, berbicara tentang Maulid Nabi, berbicara tentang senandung cinta dan pujian kepada Nabi. Kenapa? Ketika lisan kita banyak menyebut Nabi, mencintai Nabi, maka insya Allah Nabi hadir di tengah-tengah kita. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Rasulullah sendiri yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min ahadin muslimin yusalli alayya illa radallahu ruhi alayya hatta arudahu." Tidak ada dari seorang manusia muslim pun yang membaca sholawat dan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku pada jasadku dan aku bisa menjawab sholawat orang yang membaca sholawat. Yakinkah bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ruhnya? Yakinlah bahwa setiap sonandung sholawat kita dijawab oleh Rasulullah. Yakinkah keberkahan langit akan turun kepada kita pada hari ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jadi insya Allah sholawat yang kita bacakan adalah bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada sang Nabi. Mudah-mudahan kecintaan ini berbalas sehingga pada akhirnya kita nanti mendapatkan syafaat Nabi dan bisa bertemu dengan Nabi. Amin. Ketika cinta itu sudah melekat, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Bilal bin Rabah. Namanya siapa? Bilal bin Rabah itu seorang budak belian yang kulitnya hitam legam, hidung caketrek alabatan tarang hau. Suatu saat beliau itu ditemukan sedang disiksa oleh majikannya, lalu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu diperdekakan dan gabung dengan Rasulullah. Abu Bakar Siddiq yang membebaskan Bilal bin Rabah, lalu Bilal bin Rabah ada di dalam hangatnya pangkuan cinta Rasulullah. Dia manusia yang tadinya bukan apa-apa tetapi menjadi manusia yang luar biasa sehingga Bilal diangkat menjadi muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian? Tahu. Encat. Pertanyaannya belum selesai. Kalau di dalam ilmu al-munadharah
Itu namanya gosap. Cici. Itu namanya apa? Memotong pertanyaan orang yang belum selesai. Nah, ketika Rasulullah sekembali dari perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah memanggil, ya Bilal, ta'al. Bilal, kadir, kadariyo. Salak ayah. Tahu bulan. Bilal, ta'al, kemari wahai Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Bilal, amalan apa yang engkau istiqomahkan dalam kehidupan sehari-harimu? Ya Rasulullah, setiap aku beres melaksanakan wudhu, aku selalu sholat 2 rakaat, sholat syukrul wudhu ya Rasulullah. Lalu kenapa ya Rasulullah? Wahai Bilal, saya telah mendengar, ini qad sami'tu dapat na'laika fil jannah, aku telah mendengar suara sandalmu di surga. Bayangkan, manusia yang hitam legam kulitnya, manusia yang tadinya bukan apa-apa, tetapi ketika tersentuh dengan cinta Rasulullah, ketika hatinya diisi dengan cahaya dan semburat iman, manusianya masih hadir di dunia, tetapi suara sendalnya telah hadir di surga. Ini qad sami'tu dapat na'laika fil jannah, aku telah mendengar suara sandalmu di surga. Insya Allah grup Marawis dari 4 kabupaten ini, Marawisnya telah hadir di surga. Nanti akan memanggil orang yang menepuhnya karena dengan perasaan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, Bilal, beliau hijrah ke Yaman. Hijrah ke mana? Yaman. Ke Yaman. Tiba-tiba ketika 10 tahun berlalu, di dalam mimpinya Rasulullah datang sambil menghardik, ya Bilal, limada jampa alaina Bilal, kenapa engkau menjauh dariku? Lalu ia terbangun di tengah malam, dia menangis karena Rasulullah datang sambil menghardik. Ia tertidur kembali, bangun kembali, dan selama 3 kali berturut-turut Rasulullah datang dalam mimpinya dengan perkataan yang sama, limada jampa alaina, kenapa engkau menjauh dariku? Cinta Rasulullah terus tersambung dengan sang Bilal, kekasihnya yang dicintai dari para sahabatnya. Lalu keesokan harinya Bilal menyiapkan seekor kuda yang tangguh untuk berjalan menuju Masjid Nabawi karena ditegur oleh Rasulullah yang 10 tahun sudah meninggal. Begitu masuk Masjid Nabawi, Bilal kakinya sudah tidak kuat lagi berjalan. Lalu datang cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Wahai paman Bilal, aku ingin mendengar suara adzanmu seperti di zaman kakekku Rasulullah. Tapi Bilal menolak, tidak wahai cucu Rasulullah, aku cukup menjadi muadzin ketika di zaman kakekku. Lalu Umar bin Khattab yang menjadi khalifah pada saat itu turun dari mimbar, wahai paman Bilal, turuti kemauan cucu Rasulullah. Akhirnya Bilal mengumandangkan adzan, dan ketika adzan berkumandang itu, seluruh kota Madinah mendengar suara lengkingan adzan yang hilang 10 tahun. Yang di kebun kurma mendengar suara adzan dan lari terbirit-birit menuju Masjid Nabawi. Yang di pasar, yang lagi tidur, yang lagi dagang, yang lagi jalan-jalan, semua berduyun-duyun menuju Masjid Nabawi karena ingin mendengar suara Bilal yang hilang 10 tahun yang lalu. Dan suara lengkingan sholawat itu hadir lewat duta hijrah di alun-alun Kawali. Ini akan mempersatukan umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Kita boleh berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, boleh berafiliasi dengan Banser, dengan FPI, dengan Persis, dengan Muhammadiyah, apapun organisasi kita, ketika Sautul Haq telah dikumandangkan atas dasar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, mari kita bergandengan untuk bersatu agar keberkahan dari Allah turun kepada kita. Allahu Akbar. Suara Bilal itulah yang menyatukan penduduk Madinah, hadir kembali berduyun-duyun ke masjid, dan tangisan Bilal pecah ketika adzannya sampai pada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian,
guratan cinta dalam hati seorang beriman terhadap baginda Nabi itu akan abadi sampai hari kiamat. Dan guratan cinta yang hadir di dalam hati inilah yang akan membuat kita nanti diulang-ulang oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya yang terakhir dari saya, berbicara tentang Maulid Nabi adalah berbicara tentang sejarah. Penting bagi generasi muda muslim untuk membaca sejarah. Syekh Muhammad Asy-Syibai dalam satu makalahnya beliau mengatakan iqra'ut tarikh idbihi ibar dolla qaumun laisa yadrunal khobar. Bacalah sejarah karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak memahami sejarah dia akan kehilangan kehidupan. Anda sebagai generasi muda muslim jika tidak tahu sejarah bangsa, Anda akan kehilangan bangsa. Betul apa betul? Apakah sebuah negara bisa hilang? Saya akan bertanya, apakah sebuah negara bisa hilang? Jawab yang serempak, bisa. Apakah sebuah negara bisa hilang? Apakah sebuah negara bisa hilang? Dulu kita mendengar kerajaan Majapahit, rajanya Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada, sumpahnya Sumpah Palapa. Masih adakah negara Majapahit hari ini? Nggak ada kan? Jangan yang jauh-jauh lah. Tahun 92 kita mengenal negara besar namanya Uni Soviet. Presidennya Mikhail Gorbachev, politiknya Perestroika Glasnost. Tapi tahun 92 negara itu hilang dari peta dunia beserta peta dan negaranya hilang. Apa yang membuat hilang negara adalah karena generasi anak bangsanya tidak tahu tentang sejarah. Tidak tahu tentang sejarah. Agama ini akan redup manakala generasi muda muslimnya tidak tahu tentang sejarah Islam. Saya ingin bertanya, siapakah sahabat Rasulullah yang didoakan langsung oleh Rasulullah menjadi pakar ahli tafsir? Siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Salah. Siapa? Abdullah bin Abbas. Itu makamnya di daerah Taif. Masjid di Taif itu ada Masjid Abdullah bin Abbas. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, Imam Ali As-Subuni menjelaskan ada satu doa khusus Rasulullah untuk pamannya, Allahumma faqihu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Ini harus paham generasi muda muslim. Saya tanya kepada santri putri, siap jawab? Siap? Siapakah yang menerima Rasulullah ketika dilempari oleh orang-orang kaum Bani Sakif di Taif? Siapa? Siapa? Bukan. Seorang hamba sahaya namanya Adas. Namanya siapa? Oh, ini kan nggak tahu sejarah ini. Pertanyaan yang ketiga, siapakah istrinya Anang Hermansyah? Siapa? Nah ini. Maka Majelis Duta Hijrah nanti harus ada kajian lengkap sejarah Nabi. Siap semuanya? Siap? Inilah pentingnya sejarah. Nabi itu kalau dikaji sejarahnya, dia adalah seorang pemimpin politik ulung. Betul apa betul? Dia adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Makanya berbicara tentang Maulid Nabi adalah harus lahir dari Maulid Nabi ini adalah miliuner muslim. Siapkah kalian menjadi orang kaya? Siap. Profesor Dr. Safi'i Antonio dalam bukunya Muhammad is Super Leader and Super Manager, ia mengatakan Rasulullah itu lebih lama menjadi pengusaha ketimbang menjadi nabi. Betul apa betul? 10 tahun Rasulullah itu sudah menjadi penggembala domba. Makanya lamun aya santri ngangon domba, dia calon pemimpin. Amin. Ngangon domba sia teh. Amin. Tong ulin we ngore HP. Betul apa betul? Betul. Makanya kaum santri, jika kalian ada mengirim surat dan dia diperkenalkan pekerjaannya penggembala domba, yakinkah itu suami terbaik sepanjang sejarah? Hidup tukang domba. Jadilah penggembala domba. Rasulullah penggembala domba.
Sampai-sampai Rasul mengatakan ma'min nabiyyin illa wa qad ra'iyal ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala domba. Insyaallah Indonesia ini hijau ranau. Betul apa betul? Betul. Qatar itu penduduknya hanya 4 juta, bro. Berapa juta? Tapi tahu nggak berapa dombanya? Dombanya menurut catatan itu dombanya lebih daripada 12 juta. Jadi loba domba, loba jalma. Makanya lihat orang Qatar datang ke Indonesia, itu ada yayasan Ashifa Al Khairiyah bangun masjid dari Qatar sudah lebih dari 5.000 di Jawa Barat. Betul apa betul? Negerinya cuman penduduk 4 juta bangun masjid di Indonesia 5.000 orang, negara besar nyian masjid di jalan. Asairin. Makanya orang Arab itu kalau datang ke kita tonggongnya kuat. Kenapa? Sebab proteinnya didukung dengan kambing guling. Beda jeung ente di pesantren isuk-isuk bala-bala jeung leupeut. Atuh ngaji teh nundutan si lain teh. Hidup domba. Jadi Rasulullah itu pengusaha, bro. Pengusaha. Maka mudah-mudahan lahir dari buludan ini mental semangat kepahlawanan sebagai pengusaha. Amin. Yang kedua, Rasulullah itu seorang petualang. Seorang apa? Petualang. Fisiknya kuat. Anda tahu nggak? Itu dari kota Mekah sampai di Thaif itu 72 km. Itu naik ke Gunung Thaif itu jalan setapak. Itu hampir 7.000 di atas permukaan darat, itu jalan kaki Rasulullah. Saya tidak membayangkan dulu naik gunung begitu panasnya, tapi kaki Rasulullah kuat untuk menaiki Gunung Thaif yang begitu tingginya. Ente kakarek ngaji di Kobong molor ke masjid HS we sia teh. Punya alasan santri nu sarewe calon waliullah. Maka lewat duta hijrah ini, siapkah kita menjadi santri-santri yang kuat? Siapkah menjadi muslim-muslim yang kuat? Otot kalian harus besar, kaki kalian harus kuat, pandangan mata kalian harus tajam. Kenapa? Sebab risalah kenabian ini dibawa oleh orang-orang yang kuat otaknya, kuat fisiknya, cerdas otaknya, dan hatinya bersih. Allahu Akbar. Tidak mungkin risalah kenabian ini dibawa oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Makanya Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih aku cintai ketimbang mukmin yang lemah. Angkat tangan kalian semuanya, angkat. Saya ingin melihat otot-otot kalian semuanya. Masih kuatkah otot-otot kalian wahai kaum muslimin? Masih kuatkah betis-betis kalian wahai kaum santri? Takbir, takbir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paham semuanya, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.